Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Opini kebangsaan yang kami kemukakan kali ini mengambil topik Surya Paloh dan Partai Nasdem. Apa yang dicari? Sebelum masuk kepada topik bahasan, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan kepada Anda yang baru menonton, dimohon menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi, agar kami dapat memberitahu setiap video yang kami tayangkan. Dan kepada Anda semua, kami mendoakan semoga keberuntungan selalu menyertai Anda sekalian. Saudara sekalian, Surya Paloh, kelahiran Kutaraja, Banda Aceh, 16 Juli 1951, dikenal sebagai pengusaha, tokoh pers, politikus, dan politisi. Sebagai pengusaha, karirnya dimulai pada tahun 1968 saat beliau masih menjadi seorang pelajar. Sampai kini Surya Paloh sudah pernah dan sedang menggeluti 36 perusahaan dalam berbagai bidang, baik sebagai manajer, pimpinan, direktur, komisaris, dan owner. Sehingga Surya Paloh dikenal sebagai pengusaha yang handal dan kaya raya. Nah, sebagai tokoh pers, karirnya dimulai pada tahun 1985 sampai 1986. Sebagai pimpinan umum harian pagi Prioritas pada tahun 1989 sampai 1994, Direktur Utama PT Mimbar Umum, Komisaris Utama PT Galam Media Bandung Perkasa, dan 1992 sampai 1993 sebagai Direktur Utama Aceh Pos. 1992 sampai 1995 Komisaris Utama PT Detik Bangun Media Prestasi, dan 1992 sampai sekarang Pemimpin Umum Harian Umum Media Indonesia. Pada tahun 1999 sampai sekarang, Surya Paloh adalah pendiri dan pemimpin media televisi Indonesia atau Metro TV. Sehingga Surya Paloh dikenal sebagai tokoh pers yang handal dan berprestasi. Sebagai politikus dan politisi, karirnya dimulai di usia muda. Ketika masuk organisasi massa Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI pada tahun 1966. Pada tahun 1978 mendirikan organisasi Putra Putri ABRI dan menjadi pimpinan Sumatera Utara. Organisasi ini kemudian dikenal sebagai Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia atau FKPPI. Pada awal tahun 80-an menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat selama 2 periode untuk mewakili golongan kepemudaan. Surya Paloh sudah masuk partai politik Golkar sejak 1968 dan berakhir pada tahun 2011, di mana pada periode 2004 sampai 2009
Surya Paloh menjadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Ia juga pendiri Ormas Nasional Demokrat yang kemudian sebagai penerus Partai Nasional Demokrat atau Nasdem pada tahun 2011 sampai sekarang. Surya Paloh yang dikenal sebagai tokoh politikus dan politisi yang tangguh dan handal, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, keberagaman, dan kemanusiaan. Paling tidak, itu diketahui melalui orasi-orasi politik yang sering dilakukan di berbagai tempat. Dalam keberhasilannya sebagai pengusaha, tokoh pers, politikus dan politisi, Surya Paloh sering ditawari jabatan-jabatan penting di pemerintahan, tetapi selalu ditolaknya. Dia lebih memfokuskan diri untuk mempersiapkan orang-orang muda berprestasi untuk mengisi jabatan-jabatan publik pada semua bidang untuk sebuah perubahan dengan tema restorasi Indonesia. Saudara sekalian, sampai di step ini atau sampai pada titik ini, banyak orang terkesima, kagum, dan hormat pada langkah-langkah politik dan keputusan-keputusan politik yang sering dilakukan Surya Paloh. Partai Nasdem. Partai Nasdem yang merupakan saluran dan ekspresi politik Surya Paloh dalam aktivitas politiknya yang selalu mengusung tema perubahan untuk restorasi Indonesia yang diawali dengan Ormas Nasional Demokrat pada tahun 2012. Nasional Demokrat resmi menjadi Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Partai Nasdem mengikuti tahapan pemilu dan lolos menjadi peserta pemilu pada tahun 2013 dan memulai debutnya tahun 2014 dan 2019 dan berhasil menjadi Partai Papan Tengah Nasional peringkat keempat dengan jumlah kursi parlemen sebanyak 59 atau setara dengan 9,4%. Surya Paloh dan Partai Nasdem dua kali ikut mengusung calon presiden Joko Widodo dan menang. Karena itu, Partai Nasdem sangat diperhitungkan dalam perpolitikan nasional dan dikenal masyarakat luas sebagai partai politik yang berideologi nasional. Namun, dalam 2 bulan belakangan ini, Surya Paloh dan Partai Nasdem menjadi sorotan publik di mana-mana. Rasa hormat dan kagum
dari banyak pihak terhadap Surya Paloh dan langkah-langkah politik yang diambil oleh Partai Nasdem mulai dipertanyakan. Apakah Surya Paloh dan Partai Nasdem masih berideologi nasional? Kenapa? Karena Surya Paloh dan Partai Nasdem tanpa memenuhi aturan dan etika politik telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pemilu 2024 dari Partai Nasdem. Akhirnya banyak pihak mulai menelisik ke belakang. Pada Pilkada DKI tahun 2017, kala itu Surya Paloh dan Partai Nasdem bersama-sama dengan partai nasionalis yang lain mengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi gubernur DKI, bukan Anies Baswedan. Sehingga ketika Anies Baswedan dengan politik identitas, politik ayat dan mayat, politik kebencian, pemilu kada yang brutal, politik antitesa terhadap petahana, memenangkan pemilu gubernur DKI, Surya Paloh dan Partai Nasdem mengecam kemenangan Anies Baswedan kala itu. Dan selanjutnya, publik melihat 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI penuh dengan kontroversial. Janji-janji kampanye tidak ada yang terrealisir. Program-program sebelumnya yang dibuat oleh gubernur sebelumnya dihancurkan. Membuat kebijakan yang aneh-aneh dan kontroversi. Sering terjadi pembengkakan anggaran, sinyalemen penyimpangan dan korupsi anggaran kerap terjadi. Kini banyak kasus korupsi sedang diperiksa oleh Kejaksaan dan KPK. Saudara, dalam 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan yang sangat minim prestasi, hanya pandai mengolah kata dan bertutur santun. Kenyataan-kenyataan itu membuat banyak pihak bertanya, Surya Paloh dan Partai Nasdem mengapa mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem? Bukankah Surya Paloh selama ini dikenal sebagai seorang nasionalis, humanis, pengusung keberagaman, dan Partai Nasdem juga dikenal sebagai partai berideologi nasionalis, dan ada gium perubahan restorasi Indonesia. Jadi, apa yang dicari oleh Surya Paloh dan Partai Nasdem untuk mendeklarasikan Anies Baswedan tersebut? Saudara sekalian, pertanyaan-pertanyaan ini sekarang setelah menyebar luas di tengah-tengah
masyarakat apa sebenarnya yang dicari oleh Surya Paloh dan Partai Nasdem. Saudara sekalian, dari uraian narasi di atas, opini kebangsaan yang dapat kita kemukakan adalah: satu, bahwa Surya Paloh dan Partai Nasdem pada saat ini bukan lagi membawa contoh nasionalisme dan demokratis yang perlu ditiru. Dua, rakyat sebagai pemilik kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi agar secara cerdas dapat memilih dan memilah opini yang sesat dan menyesatkan, dan tetap berpegang teguh pada opini penegakan nasionalisme dan demokratis. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik Surya Paloh dan Partai Nasdem, apa yang dicari? Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.